30 Days to Better Habits, a simple step-by-step guide for forming habits that stick by James Clear. Lesson 8 of 11. How to create a reward that makes habits satisfying. Bagaimana cara membuat sebuah penghargaan yang membuat kebiasaan kita tuh jadi terasa memuaskan gitu, mungkin menyenangkan juga bisa pakai kata menyenangkan. The vital thing in getting a habit to stick is to feel successful. Hal yang paling penting dalam membuat satu kebiasaan itu melekat atau kita lakukan terus menerus itu adalah perasaan berhasil, adanya perasaan berhasil. Even if it's in a small way. Bahkan kalau itu tuh kesuksesan yang kita rasakan kecil-kecil aja gitu, bagian-bagian yang kecil. The feeling of success is a signal that tells your brain that the habit paid off and that it was worth the effort. Perasaan sukses tadi adalah sebuah sinyal yang mengatakan ke otak kita bahwa kebiasaan itu telah terbayar. Kebiasaan yang kita lakukan tuh sudah mendapat ganjaran. Habit paid off. Sudah terbayar. Dan was worth the effort. Bahwa usaha yang kita lakukan tuh sesuai gitu harganya. Was worth the effort. Sudah sesuai dengan apa yang kita usahakan. Bahwa apa yang kita lakukan sudah terbayar. This is why the reward is a key aspect of habit formation. Makanya ini kenapa reward tadi adalah aspek kunci dalam membuat suatu kebiasaan, dalam membentuk suatu kebiasaan. It is the feeling that comes with a reward. Pleasure, satisfaction, enjoyment, that close the feedback loop and teach your brain which behaviors to remember for next time. It is the feeling that comes with a reward. Coba ya, maksudnya nih. Perasaan tadi yang datang karena reward, perasaan puas tadi yang datang karena reward, ada perasaan senang, ada rasa puas tadi, ada rasa enjoy. Itu tuh mengajarkan ke otak kita perilaku mana yang perlu diingat untuk kali berikutnya. Maksudnya tuh kalau kita melakukan itu kita bakal dapat kesenangan, kita dapat kepuasan, itu tuh bakal kita lakukan lagi karena kita mendapatkan perasaan yang bikin kita tuh nyaman, seneng gitu. In the first 7 lesson di 7 pelajaran sebelumnya atau 7 pelajaran pertama yang udah kita lewatin, we've talked about how to make your habits easy, obvious, and attractive. Kita udah ngomong tentang bagaimana cara membuat kebiasaanmu menjadi lebih mudah, menjadi lebih pasti dan attractive, menarik. In this lesson, we're going to discuss some strategies for closing the feedback loop on your habits in a positive and enjoyable way. Di pelajaran kali ini kita bakal belajar beberapa strategi untuk menutup feedback loop dari kebiasaan kita dalam bentuk yang positif dan cara yang lebih enjoyable, lebih menarik, lebih menyenangkan.
In other words, we're going to discuss how to create an effective reward that makes your habit satisfying. Dengan kata lain, kita akan belajar bagaimana cara membuat reward yang efektif, yang membuat kebiasaan kita tuh lebih terasa memuaskan bagi kita, lebih terasa menyenangkan. One of my favorite examples comes from a group of city engineers in Stockholm, Sweden. Salah satu contoh favorit saya adalah comes from a group of city engineers. Datang dari sebuah kelompok insinyur kota di Stockholm, Swedia. These engineers, insinyur ini, laid a series of sensors across a set of stairs in the subway. Apa ini maksudnya? Para insinyur ini memasang serangkaian sensor di tangga kereta bawah tanah. Memasang sensor across a set of stairs in the subway. Serangkaian sensor di tangga kereta bawah tanah. Okay. And decorate them to resemble a giant set of piano keys. Dan mendekorasinya untuk meresemble, menghiasinya, menyerupai a giant set of piano keys, menyerupai tuts-tuts yang ada di piano. When pedestrians walk up the stairs, musical tones played from nearby speakers. Nah, ketika para pejalan kaki itu melangkah di tangga-tangga tadi, musical tones played from nearby speakers. Ada bunyi-bunyian yang keluar dari speaker yang ada di dekat sana. Suddenly, using the stairs was fun and surprising. Tiba-tiba aja menggunakan tangga tadi itu menjadikannya lebih menyenangkan dan surprising. Membuat banyak orang tuh terkejut gitu. Wah, kok bisa gitu ya. Each step was accompanied with accompanied, disertai. Setiap langkahnya tadi akan disertai dengan sebuah musical note musik. Motivated by the immediate satisfactions of making music as they walk, 66% more people took the stairs as they exit the subway rather than riding the escalator nearby. Nah, uniknya karena orang-orang itu termotivasi sama kepuasan tadi dari membuat sebuah musik ketika mereka jalan, 66 orang itu jadi lebih seneng naik tangga dan mereka lebih ngerasa tertarik daripada took the stair as they exit the subway. Mereka lebih seneng pakai tangga untuk keluar dari jalur kereta daripada menggunakan eskalator karena ada musik tadi. This type of immediate feedback is a powerful factor in getting habits to stick. Nah, umpan balik langsung seperti ini merupakan faktor yang kuat dalam mempertahankan kebiasaan. Nah, adanya umpan balik yang tadi, adanya kayak
kepuasan tadi itu merupakan faktor yang kuat dalam mempertahankan kebiasaan. The more immediately satisfying a habit is, the more likely it will be repeated in the future. Semakin cepat suatu kebiasaan itu dipuaskan, ya, semakin besar kemungkinan kebiasaan tersebut, the more likely it will be repeated in the future. Semakin besar juga kemungkinan kebiasaan tersebut bakal kita ulangin lagi di masa depan. I am reminded of a popular story about a prank that college student played on their professor. Saya teringat dari cerita yang populer tentang sebuah prank yang mahasiswa lakukan ke profesornya. As the story goes, the professor was known for talking with his hands and making lot of gestures while explaining concept to students. As the story goes, apa itu? Ceritanya adalah sang profesor tuh dikenal karena ceritanya adalah sang profesor tuh dikenal karena talking with his hands, ngomong sama tangannya sendiri dan banyak membuat gerakan saat menjelaskan konsep kepada siswanya ketika mengajar. On the first day of the semester, a few students meet amongst themselves and agreed that whenever the professor raised his arms while talking, the students would nod their heads and smile approvingly at whatever he said. Apa ya? Ini maksudnya. Pada hari pertama di semester itu, beberapa mahasiswa tuh bertemu satu sama lain, meet amongst themselves, and agreed that, dan sepakat kalau setiap kali profesor ngangkat tangannya saat berbicara, para mahasiswa akan menganggukkan kepala mereka dan tersenyum, menyetujui apapun yang dikatakannya. The students followed through on their plan, and by the end of the term, the professor was gesticulating with such vigor that his arms were flailing wildly, widely throughout the entire lecture. Oh, maksudnya mahasiswa tuh kayak pengen kerjasama lah ya, mau lihat nih apa yang bakal profesornya lakuin ketika mereka melakukan tadi. Pas lagi profesor ngangkat tangannya, pas lagi bicara, mahasiswa tuh ngangguk kepalanya nih, tersenyum, tujuin apa yang semua mereka tuh kayak kerjasama gitu, mau ngeliat lah apa reaksi profesor. Nah akhirnya mahasiswa tadi ngelakuin tuh, dan pada akhirnya profesor tuh kayak wah makin semangat gitu, ngegerak-gerakin tangannya. We learn which behaviors to repeat based on how they make us feel. Kita belajar kalau kebiasaan yang kita ulangin itu based on bagaimana they make us feel, perasaan kita terhadap mereka. When we take an action that feels good, like a professor looking at a room full of students smiling and nodding, we want to do more of that action in the future. In Atomic Habits, I refer to this as the cardinal rule of behavior change. What is rewarded gets repeated. What is punished is avoided. Aturan utama perubahan perilaku, the cardinal rule of behavior change. Apa yang diberi imbalan akan diulangi, dan apa yang dihukum itu akan dihindari. Receiving these immediate rewards is particularly crucial during the early stage of forming habits. Nah, menerima imbalan yang immediate ini, atau yang cepat ini, yang tiba-tiba ini, yang secara langsung ini, yang segera tadi, itu sangatlah penting, particularly crucial selama
tahap-tahap awal dalam membentuk suatu kebiasaan. Early on, it's all sacrifice. You've gone to the gym a few times, but you're not stronger or fitter or faster. Awalnya itu kayak semuanya pengorbanan. Kamu udah pergi ke gym beberapa kali, tapi you are not stronger or fitter or faster. Kamu nggak ngerasa lebih kuat atau lebih fit, lebih bentuk badanmu lebih fit atau lebih cepat. At least not in any noticeable sense. Paling nggak terlalu kelihatan lah. It's only month later, once you set a few pounds or your arms gain. It's only months later, once you set a few pounds or your arms gain some definitions, that it becomes easier to exercise for its own sake. Nah, akhirnya setelah beberapa bulan kemudian kamu merasa berat badanmu turun beberapa kilogram. Terus lenganmu tuh berasa lebih kuat. Nah, setelah itu baru kamu ngerasa kok lebih gampang ya untuk latihan. Nah, in the beginning you need a short term reason to stay on track. Di awal yang kamu tuh kayak butuh alasan-alasan yang sifatnya short term buat lebih stay on track. This is why immediate rewards are essential. Nah, ini kenapa penghargaan yang cepat tadi itu penting. They keep you excited while the delayed rewards accumulate in the background. Itu bikin kamu tuh tetap tertarik, tetap merasa hal itu menyenangkan meskipun ada reward yang terakumulasi yang itu ditunda di yang mana itu belum kamu sadari. Ada reward yang lebih besar sebenarnya, cuman itu belum kamu dapat. Nah, selama kamu menunggu itu kamu dapat dulu tuh excited reward kecil di depan. What we are really talking about here when we are discussing immediate rewards is the ending of a behavior. Nah, apa yang kita sebenarnya omongin adalah bagian akhir dari sebuah perilaku. The ending of any experience is vital because we tend to remember it more than other phase. Akhir dari setiap pengalaman itu sangat penting karena kita cenderung lebih mengingatnya lebih daripada fase-fase lainnya. You want the ending of your habits to be satisfying. Watching your favorite TV show after going for a challenging run. Kamu ingin akhir dari kebiasaanmu tuh lebih menyenangkan, lebih memuaskan. Watching your favorite TV show after going for a challenging run. Nah, contohnya nonton TV show favoritmu setelah ngelakuin lari yang menantang. Mungkin larinya lebih lama, lebih jauh, atau a bubble bath after deep cleaning kitchen. Setelah kamu ngebersihin ngelakuin deep cleaning ke dapurmu, terus kamu mandi busa. Sini bubble bath. Atau going to your favorite coffee shop after waking up without hitting snooze. Pergi ke kedai favoritmu setelah bangun tidur tanpa harus pakai fitur snooze tadi tuh yang berulang-ulang, alarm nyala berulang-ulang. Atau you want a reward. Jadi kita tuh tends to cenderung untuk menginginkan sebuah reward untuk suatu pekerjaan yang sudah kita lakukan dengan baik. Create an external reinforcer that aligns with your desired identity.
kita menciptakan penguat eksternal yang selaras, yang align dengan identitas yang kita pengen. Jadi bikin satu penguat external reinforcer, penguat eksternal yang mana itu selaras dengan identitas yang sedang kita bikin. Contohnya, walk in the woods for retirement savings. Identitinya yang mau kita ambil adalah kebebasan dan kontrol terhadap waktu. Apa ini maksudnya? Walk in the woods for retirement savings. Berjalanlah di hutan untuk tabungan pensiun. Gak ngerti. Bubble bath for exercise habit. Taking care of your body. Identity sama dengan taking care of your body. Every time you skip going out to dinner, transfer $50 to an account level trip to Europe. Setiap kita skip makan malam, kita harus nabung $50 untuk tabungan kita yang untuk kita kasih label jalan-jalan ke Eropa. Nah, ini bentuk-bentuk dari external reinforcer, penguat yang mana itu sejalan dengan identitas yang sedang pengen kita bangun. Menyelaraskan penghargaan terhadap identitas apa yang sedang pengen kita bangun, biar lebih jalan, lebih inline gitu. Of course, it would be best if we didn't need this external reward to maintain motivation. Tentu aja bakal lebih baik kalau kita tuh sebenarnya nggak perlu external reward ini untuk maintain motivasi kita. In a perfect world, that reward for a good habit is the habit itself. Sebenarnya yang paling perfect itu adalah bahwa reward dari sebuah kebiasaan yang baik adalah ya kebiasaan itu sendiri. In the real world, however, good habits tend to feel worthwhile only after they have provided you with something. Di dunia nyata, kebiasaan baik itu cenderung terasa bermanfaat hanya only after they have provided you with something. Hanya setelah kebiasaan itu memberi Anda sesuatu. Jadi kalau misalnya nggak ada tanda-tandanya, kok kayak nggak kenapa-napa ya? Nah, itu biasanya itu nggak kerasa worthwhile, nggak terasa bermanfaat. External rewards are one of the best strategies we have for maintaining motivation while we are waiting for those long-term outcome to arrive. Nah, penghargaan eksternal tadi itu adalah salah satu strategi yang cukup baik yang mana bisa kita pakai untuk maintain motivasi kita ketika kita tuh lagi nunggu hasil yang masih jauh gitu. However, there's a crucial detail that should not be overlooked. Nah, however, ada detail penting, there's a crucial detail yang mana kita nggak bisa overlook, nggak boleh kita abaikan. If you're not careful, kalau kita nggak hati-hati, the external reward can become the thing you end up chasing. Nah, kalau kita nggak hati-hati, external reward tadi bisa jadi malah pengen kita kejar. A student only studies so they can get their allowance. Nah, tadi itu contohnya, pelajar tuh cuman pengen belajar supaya mereka dapat their allowance. Nah, cuman dia dapat duit saku rather than for the sake of learning, daripada tujuan utamanya yaitu ya pengen belajar, demi belajar. And
employee only makes sales calls to fulfill a quota. Nah, misalnya karyawan cuman makes sales calls to fulfill a quota. Bikin telepon penjualan, menawarkan, itu cuman ya menuhin kuota aja, bukan not to serve customers and grow the business. Bukan untuk melayani customer dan membuat bisnis itu jadi bertumbuh. The key is to not lose sight of your desired identity. Kuncinya itu bukan kita kehilangan pandangan kita ke identitas yang kita inginkan, atau not lose sight, jangan melupakan identitas yang pengen kita bangun. And whenever possible, to choose an external reward that reinforce the type of person you wish to be. Dan kalau memungkinkan, pilihlah imbalan eksternal yang memperkuat identitasmu tadi. You want to avoid rewards that conflict with your desired identity. Kamu tuh pengen menghindari penghargaan yang itu bertentangan dengan identitas yang kamu bangun. Nah, jadi harus hati-hati juga, jangan malah nanti tujuan utama kita bergeser ke reward eksternal kecil tadi. Kita harus bijak juga. Buying a new jacket is fine if you're trying to lose weight or read more books. Membeli sebuah jaket baru itu baik-baik aja kalau kamu lagi mencoba untuk ngurangin berat badan, atau kamu lagi berusaha untuk baca buku lebih banyak. But it doesn't work if you're trying to budget and save money. Tapi itu kan nggak cocok ya kalau kamu tuh lagi berusaha berhemat untuk menyimpan uangmu juga dan menyimpan uangmu juga. You're casting one vote for being a saver and another for being a spender. Nah, tadi kamu tuh memberikan suara untuk jadi orang yang seorang penabung, tapi di satu sisi kamu juga sebagai orang yang boros. Instead, taking a bubble bath or going or leisurely walk are good example of rewarding yourself with free time. Sebagai gantinya, bubble bath, mandi busa, atau berjalan-jalan, going a leisurely work, going atau jalan-jalan atau berjalan-jalan santai, itu adalah sebuah contoh yang baik dari memberikan reward kepada dirimu dalam free time-mu, dalam waktumu yang lagi senggang, which aligns with your ultimate goal of more freedom and financial independence. Yang mana itu lebih cocok lah dengan tujuan utamamu yang menginginkan kebebasan finansial gitu. Similarly, if your reward for exercising is eating a bowl of ice cream, then you're casting votes for conflicting identities, and it ends up being a wash. Nah,
Similarly, demikian juga sama halnya ini kayak misalnya kamu rewardnya adalah reward dari olahraga adalah makan semangkuk es krim. Ya itu jadi ada identitas vote for conflicting identities. Itu bakal jadi aneh kan. Kamu pengen olahraga tapi rewardmu makan es krim, kan saling bertentangan tuh. Jadi kan it ends up being a wash. Jadi ya wash di sini pencucian sih. Jadi ya kayak sama aja, nggak ada perkembangannya. Instead, maybe your reward should be a weekly message tadi. Nah, kamu ganti deh, coba pakai penghargaan soalnya dapat pijatan lah selama seminggu sekali. Yang which is both a luxury and a vote toward taking care of your body. Yang mana keduanya ini kan sejalan dengan tadi taking care of your body, taking care, merawat tubuhmu. Now the short-term reward is aligned with your long-term vision of being a healthy person. Nah, jadi sekarang short-term kebiasaan atau short-term reward yang short-termmu tadi itu sudah sejalan dengan visi jangka panjang yang sedang kamu bangun, yaitu menjadi orang yang lebih sehat. Eventually, as intrinsic rewards like a better mood, more energy, and reduced stress kick in, pada akhirnya ketika imbalan intrinsik seperti ini bukan ngomongin imbalan eksternal tapi imbalan yang dari hati kita, kayak mood yang lebih baik, energi yang lebih bertambah, dan stres yang berkurang. Stres muncul yang berkurang, stres kick in itu muncul, dan berkurangnya stres yang muncul, you'll become less concerned with chasing the secondary reward. Kalau kamu udah bisa ngerasain itu, kamu jadi nggak terlalu peduli lagi dalam mengejar hadiah atau reward sekunder. The identity itself become the reinforcer. Nah, identitas tadi itu jadi penguatmu yang paling utama. You do it because it's who you are and it feels good to be you. Kamu melakukannya karena itulah kamu, dan kamu merasa nyaman untuk menjadi dirimu. The more a habit become part of your life, the less you need outside encouragement to follow through. Semakin sebuah kebiasaan itu menjadi bagian dari hidupmu, semakin kamu berkurang menggantungkan dirimu kepada bagian luar, outside, dorongan dari luar to follow through. Untuk menindaklanjuti, untuk melakukan habitmu. Incentives can start a habit, identity sustains a habit. Nah, insentif tuh bisa membantu kita memulai suatu kebiasaan. Tapi kalau identitas itu akan mempertahankan sebuah kebiasaan. Kita identitasnya ini, maka kebiasaan kita adalah ini. It's natural untuk melakukan itu. That said, it takes time for the evidence to accumulate and a new identity to emerge. Meskipun demikian, that said, perlu waktu agar bukti. It takes time for the evidence to accumulate. Perlu waktu supaya bukti tadi itu terkumpul dan identitas baru muncul. Immediate reinforcements help maintain motivations.
apa namanya, dorongan-dorongan yang tadi, immediate tadi, tiba-tiba yang cepat, itu akan membantu kita mengelola motivasi in the short term, pada jangka waktu yang lebih pendek. While ketika you're waiting for the long term rewards to arrive, ketika kita menunggu kebiasaan yang, atau bukan kebiasaan, penghargaan yang masih jauh di sana gitu. That's all for lessons 8. See you in the next lesson. James Clear.